turun di samping danau yang mengelilingi pulau berkabut. Liao, Ketlan, Keita, dan Ethan. Mereka berempat memandang ke arah pulau berkabut dengan sedikit ketakutan di hati mereka. Perwakilan VAR, yang melayang-layang di udara di samping mereka, juga melihat ke arah langit di atas pulau berkabut di mana keenam tanaman anggur keunguan hitam yang menembus langit menari-nari dengan gila. Apa saja itu? Bagaimana mereka begitu kuat? Terlalu mengerikan. Bahkan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang tidak bisa mengalahkannya. Liao dan yang lainnya berbicara dengan tenang. Mereka semua tercengang dan takut. Jika perwakilan VAR tidak membawa mereka pergi dan jika anggur keunguan hitam tidak hanya peduli mengejar pengawal istana Dewa Perang, Gunung Es, mereka berempat mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Terima kasih, perwakilan VAR. Liao datang tiga lainnya mengucapkan terima kasih. Perwakilan VAR memandang ke arah empat orang tersebut dan memerintahkan tanpa emosi, beri aku roh alam yang kalian temukan. Tiba-tiba perwakilan VAR meminta menyerahkan roh alam hasil panen keempat orang tersebut, sama seperti Lu Feng yang menyerahkan dua roh alam 1000 tahun. Namun bedanya adalah, bahwa pengawal istana Dewa Perang, Gunung Es memanen sendiri, beda dengan perwakilan VAR, yang bahkan tidak bekerja sama sekali. Dengan cara ini, Ketlan dan yang lainnya sangat tidak diuntungkan. Jangan khawatir, aku akan mendistribusikannya kembali berdasarkan kontribusi, kata perwakilan VAR dengan nada dingin, jet tempur milik kalian ada di sana. Apakah kalian akan kembali ke Eropa atau menunggu kedatangan perwakilan lainnya? Ketlan mengundang beberapa perwakilan melalui gurunya. Kami tidak terburu-buru, ucap Ketlan. Ya, tidak terburu-buru, diikuti Liao. Bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan untuk menyaksikan beberapa eksistensi yang melampaui pertempuran tingkat Dewa Perang melawan roh-roh alam yang begitu ganasnya. Saat itu, tiba-tiba muncul cahaya merah di langit mendekat dengan cepat, cahaya itu melayang di udara tidak terlalu jauh dari perwakilan VAR. Ini adalah jet tempur berbentuk cakram yang benar-benar hitam, dan pintu pesawat pun terbuka. Kemudian keluar tiga orang, dilihat dari warna kulit mereka, dua dari mereka adalah Amerika atau Eropa sedangkan satu dari mereka memiliki kulit yang sedikit lebih gelap, seperti seseorang dari Amerika Selatan. Mereka bertiga diantaranya adalah guru Ketlan, mereka bertiga tersenyum dan terbang menuju perwakilan VAR, dan meminta roh alam yang telah diambil. Namun belum sempat roh alam itu berpindah tangan, tiba-tiba muncul jet tempur segitiga berwarna merah darah yang melayang di belakang jet tempur berbentuk cakram. Wajah semuanya menjadi pucat seketika, saat mereka melihat orang yang datang dan keluar dari pesawat jet tersebut. Dia adalah satu-satunya dewa di seluruh dunia ini. Orang yang datang itu ternyata pimpinan Hong, pejuang terkuat di dunia, pimpinan pertama di Istana Dewa Perang. Nomor satu yang tak terbantahkan di bumi. Aku menemukan jet tempur kamu sebelumnya dan menduga kalian datang ke sini, jadi aku tidak terburu-buru untuk maju. Suara pimpinan Hong itu tenang, aku tidak akan menggertak kalian. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Kalian bisa menyerang pulau berkabut itu sesukamu dan pertahankan apa yang kamu dapatkan. Jika kalian gagal, maka pergilah dari pulau ini, suara pimpinan Hong dingin. Terima kasih, pimpinan pertama keempat orang dengan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang sedikit membung. Mereka berempat berubah menjadi cahaya dan melesat mereka terbang menuju pulau berkabut yang jauh. Pimpinan Hong itu hanya melayang di udara saat dia diam-diam menunggu. Keberadaan yang melampaui level Dewa Perang yang mereka puji seperti perwakilan VAR dan yang lainnya tetap benar-benar tenang, dan bahkan sedikit sombong, ketika di depan pimpinan aliansi Hari. Namun, di depan Hong, keempat perwakilan ini menjadi sangat hormat dan berperilaku seperti anak-anak. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh terdengar terus-menerus di pulau berkabut. Empat lampu yang mengalir dengan cepat terbang kembali ketika mereka melayang di bawah Hong. Masing-masing dari empat keberadaan ini melebihi tingkat Dewa Perang tampaknya telah sedikit terluka, wajah mereka pucat, dan ada sedikit darah menetes di sisi mulut mereka. Mereka berempat membungkuk lagi dan kemudian langsung terbang menuju jet tempur berbentuk cakram. Tidak peduli apa, mereka tidak akan mendekati pulau berkabut itu lagi. Pimpinan Hong perlahan menuju ke hutan berkabut, namun saat dia melewati Liao, pimpinan Hong berkata, aku tahu kamu sudah berusaha mencoba membunuh Lu Feng dengan membawa beberapa dewa perang ke pulau ini,
Namun aku tidak mau ikut campur karena aku sengaja untuk memberikan Lu Feng pelajaran, bahwa hidup di lingkungan Dewa Perang banyak ujiannya. Namun yang sangat disayangkan, adalah, kamu mencoba membunuh Lu Feng dengan senjata laser. Namun untuk kali ini, aku anggap tidak terjadi apa-apa, tapi jika ini terjadi sekali lagi, maka kamu bersama keluarga Bolinas akan hancur dalam hitungan detik, ucap pimpinan Hong lalu melangkah menuju Pulau Berkabut. Sementara Ketlan dan gurunya yang mendengar ucapan pimpinan Hong, langsung menatap tajam ke arah Liao, yang telah membuat otoritas keluarga mereka menjadi terancam. Tampak saat itu ketakutan muncul di wajah Liao. Ketakutan di wajah Liao semakin menjadi, saat Ketlan mengatakan, kenapa bisa Venina menikahi orang sepertinya. Sementara itu, pimpinan Hong tersenyum, Luo Feng ini benar-benar bintang keberuntungan. Aku kira aku akan memberinya beberapa barang bagus ketika kami memberinya sebagian dari semangat alam, gumam pemimpin Hong. Beberapa saat kemudian, terdengar suara benturan-benturan keras yang diarahkan ke arah pohon anggur hitam keunguan tersebut. Tampak saat itu tanah di sekitar Pulau Kabut bergetar di akibat benturan dua kekutan, antara pimpinan Hong dan pohon anggur hitam keunguan, yang ternyata totalnya ada 16 pohon. Singkat cerita, pimpinan Hong telah berhasil menumbangkan ke-16 pohon anggur tersebut. Ketlan dan orang-orang yang menyaksikan hal itu, tampak tertegun, saat pimpinan Hong berhasil mengalahkan monster tanaman anggur tersebut, karena pimpinan Hong hanya menggunakan 40% kekuatannya. Bagaimana jadinya jika pimpinan Hong menggunakan kekuatannya 100% ya? Kemudian pimpinan Hong bergegas menuju pesawat jet tempur miliknya, diikuti oleh orang-orang keluarga Bolinas, dan segera meninggalkan pulau yang penuh misteri itu. Beberapa hari kemudian, di markas kota Paris, di kamar yang tenang, Liao mengambil sebotol anggur merah dan berbaring di sofa. Lebih dari setengah botol sudah ia habiskan. Yao, kamu tidak perlu menjadi sangat tertekan hanya karena kegagalan kali ini, kata Venina dengan cemas di sampingnya. Liao mengabaikannya dan menghabiskan botol dengan satu napas. Setelah itu, dia meraih sebotol anggur merah. Yao, Venina buru-buru mengambil botol anggur merah. Tidak ada harapan, Liao melirik Venina dan kemudian menertawakan dirinya sendiri seperti dia sedang mabuk. Apa maksudmu tidak ada harapan? Kamu baru saja gagal kali ini. Gagal memanen roh-roh alam, gagal membunuh Luo Feng, berhenti berteriak tentang harapan. Venina marah, Yao, kami sudah melalui begitu banyak kebersamaan, tapi aku belum pernah melihatmu kehilangan semangatmu seperti ini. Kenapa kali ini kamu menjadi seperti ini? Sementara itu, kota markas besar Hongning, pagoda kamp pelatihan elit Jiangnan. Cuaca hari itu sangat cerah sekali. Luo Feng berdiri di balkon dan menghadap ke timur. Beberapa hari yang lalu aku berada di tanah terlantar di benua Australia dan dikejar-kejar Liao. Sekarang aku dengan santai menunggu di sini sendirian, menunggu panggilan pimpinan. Luo Feng tersenyum. Setelah Luo Feng kembali dengan penyelidik Liu mengatur agar Luo Feng tinggal di kamp pelatihan elit terlebih dahulu. Saat ini, semua tuan lain di kamp pelatihan menjalani petualangan hidup dan mati mereka, jadi Luo Feng adalah satu-satunya tuan resmi yang tersisa di kamp pelatihan. Saat ini Luo Feng sedang menunggu panggilan pimpinan Hong dan menerima hadiah besar. Aula bela diri Jixian melakukan panen yang sangat mengejutkan kali ini. Bahkan penyelidik Liu cukup bersemangat hanya untuk mendapatkan 5%, jadi orang bisa membayangkan berapa banyak kekayaan yang akan diterima Luo Feng. Awan di langit berwarna merah menyala. Meskipun matahari belum menunjukkan dirinya, kupikir aku bisa tinggal di sini selama 2 atau 3 tahun, atau mungkin lebih lama lagi. Luo Feng bersandar di pagar balkon sambil menghela nafas. Sepertinya, aku akan pergi, ucap Luo Feng. Pada saat malam hari, seorang pria dan wanita berpakaian hitam dengan cepat tiba di halaman pagoda Jiangnan. Knok, knok, knok. Mereka mengetuk. Siapa itu? Luo Feng keluar dari kamarnya dan membuka pintu. Pria dan wanita berkulit hitam di luar tampaknya berusia sekitar 30 tahun.
Kedua mata mereka penuh kehidupan, dan wanita yang agak pendek dengan rambut berlapis tersenyum, "Saudara Luo Feng, pimpinan telah memanggil Anda. Silakan ikuti kami." Pimpinan. Luo Feng gembira. Begitu cepat, dia baru saja kembali selama sehari dan pimpinan sudah ingin melihatnya. Sepertinya sudah waktunya untuk menerima hadiahnya. "Oke, ayo pergi." Luo Feng mengangguk dan mengikuti keduanya. Mereka dengan cepat tiba di pintu masuk utama kamp pelatihan saat mereka sampai di jalan besar. Limusin hitam dan elegan dengan panjang lebih dari 6 meter diparkir di sana. Seorang wanita berbaju hitam maju dan membuka pintu mobil. "Saudara Luo Feng, tolong maju." Luo Feng masuk ke dalam mobil. Interior mobil itu seluas pesawat ulang-alik, itu sangat elegan dan nyaman. Orang-orang di dalam mobil hampir tidak bisa merasakan getaran apapun. Pria berseragam hitam duduk di samping tempat pengemudi sementara wanita berseragam hitam duduk di sebelah Luo Feng. 20 menit kemudian, "Tuan Luo Feng, kami telah tiba di markas besar." Wanita berseragam hitam tersenyum. Luo Feng turun dari mobil dan tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat bangunan di depannya. Apa yang ada di depannya adalah struktur seperti pesawat ruang angkasa raksasa yang panjangnya setidaknya 10.000 meter. Tingginya sekitar 100 meter dan ada pintu besar yang lebarnya beberapa puluh meter untuk didatangi orang. Dan di sekitar struktur pesawat ruang angkasa raksasa tersebut terdapat sejumlah besar pasukan bersenjata. Keamanan di sini jelas sangat ketat. Ini adalah markas sebenarnya dari Aula Bela Diri Jixian. Luo Feng tersentak ketika dia melihat pesawat ruang angkasa di depannya. Sangat sedikit orang yang melihat kantor pusat Aula Bela Diri Jixian dan tidak ada satu foto pun yang relevan, yang menginformasikan secara online tentang keberadaan markas utama Aula Bela Diri Jixian. Cahaya biru melesat dari pesawat ruang angkasa dan mengelilingi Luo Feng. "Tuan Luo Feng, tolong masuk." Terdengar suara seperti dari robotik. Wanita berseragam hitam di samping Luo Feng berkata, "Tuan Luo Feng, hanya para petinggi dengan wewenang dengan jumlah besar yang diizinkan untuk masuk. Jika kamu tidak memiliki izin, kamu akan terbunuh oleh sistem pertahanan markas pusat Aula Bela Diri Jixian ini. Tuan Luo Feng, kamu harus bergegas dan masuk." Pada saat berjalan, pintu besar ke pesawat ruang angkasa yang panjangnya beberapa puluh. "Kenapa aku merasa seperti struktur pesawat ruang angkasa ini adalah pesawat ruang angkasa yang sebenarnya?" pikir Luo Feng pada dirinya sendiri, "tapi pesawat ruang angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, aku benar-benar belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya." Tanpa berpikir lebih jauh, dia dengan cepat melewati pintu dan memasuki bagian dalam markas. Di lorong, seorang pria dan wanita mengenakan jubah biru tersenyum ketika mereka menyapa, "Tuan Luo Feng, tolong ikuti kami." Pada dasarnya semua orang di bagian dalam kantor pusat mengenakan jubah biru sementara beberapa yang langka mengenakan jubah merah. "Ini adalah ruang tunggu. Tuan Luo Feng, mohon untuk menunggu di sini. Pimpinan akan memanggilmu nanti," ucap wanita putih berjubah biru saat dia berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Setelah itu, dia pergi meninggalkan Luo Feng. Dan ternyata di ruang tunggu, sudah ada lebih dulu penyidik Liu dan pria bertopeng emas, si Gunung Es. Luo Feng sedikit membungkuk, memberi hormat kepada penyidik Liu dan si Gunung Es. "Haha, Luo Feng, mari duduk di sini," ucap penyidik Liu. "Pimpinan telah kembali dari Pulau Berkabut dan segera memanggil kami bertiga. Mungkin tentang membagi keuntungan dari Pulau Berkabut itu." Penyelidik Liu tersenyum, "Luo Feng, sepertinya upahmu kali ini tidak akan kecil," ucap penyidik Liu. "Beruntung, aku kebetulan menemukan Pulau Berkabut itu," ucap Luo Feng. "Keberuntungan juga merupakan bagian dari keterampilan," ucap penyidik Liu kembali. "Tuan Gunung Es, pimpinan memanggil Anda." Sebuah suara terdengar dari seorang pria kulit hitam berjubah merah berdiri di luar pintu. "Oke," si Gunung Es berdiri. Dia masih memakai topeng emasnya saat dia mengikuti lelaki hitam berjubah merah itu pergi. Gunung Es pasti akan mendapatkan 1 ton saat ini. Penyelidik Liu tidak bisa menahan napas. Setelah itu, dia melihat ke arah Luo Feng. "Luo Feng, upahmu juga tidak akan kecil kali ini. Pada saat itu, pimpinan mungkin akan memberi kamu kesempatan untuk menukar beberapa harta. Kamu lebih baik mengambil kesempatan itu dan menukarkan beberapa harta yang kamu butuhkan."
Pertukaran untuk harta, Luo Feng bertanya. Investigator Liu mengangguk sambil tersenyum, banyak roh alam dipanen kali ini. Secara teknis, beberapa roh alam akan diberikan kepada kamu. Tetapi siapa yang akan membutuhkan begitu banyak roh alam, harta terbaik adalah yang paling cocok untuk kamu. Kamu dapat menggunakan roh alam untuk menukar beberapa harta langka dari pimpinan. Harta ini tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu akan tahu pada saat itu, penyelidik Liu sedikit tersenyum, tapi siapa yang tahu, harta berharga apa yang akan diberikan pimpinan kepadamu. Setelah mengatakan itu, simpatisan Liu tidak mengatakan sepatah kata pun. Penyidik Liu, pimpinan memanggil Anda, ucap pria kulit hitam berjubah merah yang sama. Luo Feng, aku akan pergi dulu. Penyidik Liu sedikit tersenyum ketika dia mengikuti pria kulit hitam berjubah merah itu pergi. Saat ini di ruang tunggu, Luo Feng adalah satu-satunya orang yang tersisa. 10 menit kemudian, pria kulit hitam berjubah merah kembali ke pintu. Luo Feng, pimpinan memanggil Anda. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan kemudian berdiri. Dia mengikuti pria kulit hitam berjubah merah saat dia berjalan melewati lorong. Tak lama kemudian, dia tiba di luar ruangan yang sunyi. Pria kulit hitam berjubah merah sedikit membungkuk dan kemudian pergi. Luo Feng, masuk, terdengar suara dari dalam ruangan pimpinan Hong. Ruang tamu itu kosong dan hitam. Hanya ada 2 bantal di sana. Pimpinan Hong duduk bersila di atas bantal ketika dia menunjuk ke arah bantal di depannya, duduk. Luo Feng maju dan duduk di bantal. Tatapan pimpinan Hong itu ke arah Luo Feng memiliki sedikit kehangatan saat dia berbicara, kamu telah memainkan peran besar dalam melaporkan lokasi pulau berkabut. Melaporkan informasi memberi kamu 10% dari roh alam. Dan saat panen, kamu juga berperan, sehingga kamu bisa mendapatkan 5% lagi. Dengan kata lain, kamu bisa mendapatkan total 15%. Perlu diingat bahwa pria bertopeng emas memanen 92 roh penuh. Dengan hati Willow 10.000 tahun Luo Feng dan hati Willow 2.000 tahun, terdapat total 95 roh alam. 15% dari jumlah ini jelas merupakan jumlah kekayaan yang luar biasa. Hati Willow 1000 tahun hanya bisa dihitung sebagai hal rata-rata dalam kelompok itu. Dan hati Willow 1000 tahun lebih berharga daripada sebagian darah naga. Sepenuhnya dibayangkan berapa nilai uang 15%. Pimpinan Hong melambaikan tangannya, dan tiba-tiba muncul hologram 3D di ruang tamu hitam. Dalam 3D hologram ini muncul gambar 12 roh alam. Beberapa dari 12 roh alam ini lebih berharga daripada yang lain, tetapi secara total, sekitar 15% dari 95 roh alam. Suara pimpinan Hong dingin seperti biasa, 12 roh alam ini milikmu. 12. Luo Feng memandang ke arah hologram 3D. Dalam 12 adalah hati Willow 1000 tahun, yang diakui Luo Feng. Adapun 11, dia sebenarnya tidak bisa mengenali satu pun. Kamu dapat dengan cermat memeriksa nilai dari 12 roh alam ini. Tepat ketika suara pimpinan Hong selesai, sejumlah besar kata muncul di samping setiap roh alam, yang menjelaskan penggunaan masing-masing roh alam. Luo Feng memiliki penglihatan yang sangat bagus, sehingga ia bisa membacanya dengan jelas. Ribuan tahun akar gagak hitam, menjadi 3 kg obat dan minum 100 gram setiap hari. Setelah minum, tingkat kebugaran tubuh kamu akan melonjak dan kulit kamu akan menjadi sangat sulit. 100 rumput embun. Tidak peduli apa jenis cedera atau racun, kamu dapat segera pulih setelah mengunyah dan mengonsumsinya. Setiap roh alam memiliki fungsi khusus. Roh alam yang paling absurd dari ke-12 sebenarnya bisa meningkatkan tingkat kebugaran tubuh seseorang, 6 hingga 10 kali yang artinya dengan batas puncak level dewa perang tingkat lanjut. Beberapa dari mereka membuat Luo Feng terpana. Tapi Luo Feng juga cukup ingin tahu, bagaimana pimpinan bisa dengan mudah mengetahui penggunaan dan efek dari setiap jenis roh alam. Dan mereka bahkan sudah memiliki berbagai nama. Pimpinan, apakah akar gagak hitam 1000 tahun sebenarnya tumbuh selama 1000 tahun? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran.
Pimpinan Hong itu tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Aku baru saja menamainya secara acak. Aku orang Tionghoa, jadi aku hanya memberi mereka nama yang orang China inginkan. Sudah berapa lama sejak periode Grand Nirvana? Aku bahkan belum hidup selama itu, jadi nama-nama seperti 1000 tahun dan 10.000 tahun hanyalah berlebihan, hanya untuk membuat orang tahu betapa menakjubkannya efek dari roh-roh alam ini. Roh alam, untuk seseorang sepertimu yang telah mencapai puncak level dewa perang tingkat lanjut, tidakkah efektif, kata pimpinan Hong. Jadi, aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakan roh-roh alam itu untuk ditukar dengan harta yang kamu butuhkan. Di atas meja tempat pertukaran ini ada 62 harta yang berbeda untuk kamu tukarkan, kata pimpinan Hong. Luo Feng memilih kategori obat roh. Dia melihat ke bawah dan melihat banyak jenis obat roh. Dalam kategori obat roh terdapat 10 jenis berbeda. Masing-masing memiliki efek yang luar biasa, tapi kenapa tidak ada ramuan kehidupan? Gumam Luo Feng. Yang paling dipedulikan Luo Feng adalah ramuan kehidupan yang bisa membuat saudaranya bisa berdiri kembali. Mendengar permintaan Lu Feng yang menginginkan air kehidupan, pimpinan Hong menggelengkan kepalanya. Luo Feng, semua yang ada di meja pertukaran ini akan terjual dengan harga yang sangat mahal jika dimasukkan ke dalam pasar. Banyak negara dan organisasi yang kuat, namun tidak bisa mendapatkan harta karun ini, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Oleh karena itu, semua kategori yang ada di daftar pertukaran ini, semuanya jauh lebih berharga daripada air kehidupan, ucap pimpinan Hong. Kamu ingin ramuan kehidupan agar adikmu dapat berdiri lagi. Pimpinan Hong menunjuk ke 12 roh alam di hologram. Apakah kamu tahu efek dari 100 rumput embun dalam 12 roh alam yang kamu terima, ucap Hong kembali, selama kamu mengunyah dan mengkonsumsinya, maka dapat menyembuhkan segala jenis cedera. Tentu saja, adikmu akan bisa berdiri lagi. Ratusan rumput embun. Apapun jenis luka atau racunnya, kamu dapat segera pulih setelah mengkonsumsinya. Jangan bilang kalau kamu berencana memberikan 100 rumput embun ini kepada saudaramu, kata pimpinan Hong itu dengan kaget. Hahaha, pimpinan Hong itu tertawa, padahal dia tidak pernah tertawa seperti setelah waktu yang sangat lama. Luo Feng, dari segi nilainya, 100 rumput embun ini bernilai 10x lebih banyak dari ramuan kehidupan. Jika kamu menggunakan 100 rumput embun untuk ditukar dengan ramuan kehidupan dari pemerintah Amerika, mereka mungkin akan bersedia memberi kamu 10 ramuan kehidupan sebagai gantinya. Ucap Hong kembali memberikan pengertian kepada Lu Feng. Begini saja, pimpinan berkata kembali, dalam 1 atau 2 bulan lagi, pemerintah Amerika akan mengadakan lelang obat mujarab kehidupan, dan ada air kehidupan juga yang akan dilelang. Kamu ikuti saja lelangnya, perintah pimpinan Hong. Jangan sia-siakan roh alam, ucap pimpinan Hong. Sekedar informasi, ratusan rumput embun bernilai 10x lebih banyak dari ramuan kehidupan. Hadiah yang diberikan untuk Luo Feng adalah 36,5 bintang, yang dimana 1 bintang sama dengan 80 miliar. Bintang adalah unit yang aku atur secara acak, kata pimpinan Hong itu. Nilainya ditentukan oleh konfirmasi saya. Lihat lagi, pimpinan Hong itu menunjuk di samping meja pertukaran hologram. Tiba-tiba di setiap item atau kategori muncul harganya masing-masing, 1 bintang, 1,5 bintang, 3 bintang, 2 bintang, harga berbeda-beda, tetapi rata-rata harganya sekitar 2 bintang. Kamu memiliki roh alam senilai 36,5 bintang, kamu dapat menukar item apapun di sini selama total pembelian kamu tidak melebihi 36,5 bintang, yang kamu miliki saat ini, ucap Hong kembali. Di meja pertukaran, Luo Feng melihat kategori jet otomatis dalam sekejap. Jet otomatis tingkat kaisar, 2 bintang. Jet otomatis tingkat alam semesta, 15 bintang. Jet otomatis tingkat prasejarah, 60 bintang. Jet otomatis tingkat prasejarah sebenarnya semahal itu. Luo Feng berpikir bahwa dia akan mendapat semuanya setelah menerima hadiah kali ini, tetapi dalam kenyataannya Luo Feng tidak dapat membeli jet otomatis tingkat prasejarah. Harga yang sangat luar biasa, tidak heran kalau Hong adalah satu-satunya orang di aula beladiri Jixian pemilik jet otomatis tingkat prasejarah. Kemudian Luo Feng berpindah melihat kategori seragam bertempur. Dia pertama kali langsung saja memeriksa set seragam pertempuran, dan set pertempuran yang terbaik adalah set armor Dewa Hitam.
Pimpinan, saya akan membeli set dewa hitam ini. Luo Feng melihat ke arah pimpinan Hong itu. Pimpinan Hong melihat ke arah Luo Feng dan berkata, set dewa hitam, sangat istimewa. Tidak banyak set dewa hitam di bumi. Hanya mereka yang berhasil memasuki reruntuhan arkeologi yang dapat menerima set dewa hitam, dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk, bahkan saya pun tidak bisa mendapatkan lebih dari satu set armor dewa hitam ini. Karena itu, tidak banyak set dewa hitam di bumi ini, ucap Hong. Luo Feng, bela diri Jixian memiliki aturan, mereka yang ingin secara langsung menerima set dewa hitam harus pergi ke reruntuhan arkeologi, kata pimpinan Hong. Jika kamu ingin membeli set dewa hitam ini, saya akan memberi kamu dua pilihan, ucap pimpinan Hong. Pilihan ke-1, habiskan 5 bintang untuk membeli set dewa hitam, kemudian suatu hari nanti kamu harus memasuki reruntuhan arkeologi, dan setelah kamu mendapatkan set dewa hitam, kamu harus menjualnya kembali ke aula bela diri Jixian. Dan kami tidak akan mengubah harga, sesuai dengan harga yang kamu beli dari kami, ucap Hong. Pilihan kedua, kamu bisa mendapatkan dewa hitam sekarang dengan gratis, namun di kemudian hari setelah kamu memasuki reruntuhan arkeologi dan mendapatkan set dewa hitam lainnya, maka kamu harus memberikan ke aula bela diri Jixian kami secara gratis pula. Kamu mau pilih yang mana Lu Feng, ucap pimpinan Hong. Saya memilih opsi kedua, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Haha, betapa mulusnya, pimpinan Hong itu tersenyum. Luo Feng, kamu sangat berbakat. Aula bela diri Jixian selalu memberi penghargaan kepada yang berbakat, namun, kamu mendapatkan banyak uang kali ini, jadi saya tidak memberi kamu hadiah tambahan. Memberi kamu pilihan kedua untuk set dewa hitam harus dihitung sebagai tambahan kecil dari saya, ucap pimpinan Hong. Pimpinan, semua harta ini membuatku pusing. Saya berharap pimpinan dapat memberikan rekomendasi pertukaran yang cocok untuk saya, kata Luo Feng. Karena sudah pasti pimpinan memahami harta karun ini dengan sangat baik. Pimpinan Hong tidak bisa menahan tawa riang. Dia bersikap baik kepada Luo Feng tidak hanya karena bakat Luo Feng, tetapi juga karena tanaman merambat kontak awan yang telah pimpinan Hong dapatkan. Bahkan tanaman merambat kontak awan lebih berharga daripada jet otomatis tingkat prasejarah. Hong banyak berbicara dengan Luo Feng karena dia dalam suasana hati yang ceria. Baiklah, pimpinan Hong melihat ke meja pertukaran. Sebagian besar instruksi manual adalah jurus pamungkas untuk keberadaan yang melebihi level dewa perang, jadi tidak ada gunanya jika membelinya sekarang. Saya sarankan kamu membeli dasar pengendali spiritual, yang harganya 3 bintang. Luo Feng sedikit terkejut ketika dia menyadari bahwa dasar pengendali spiritual berharga 3 bintang. Kenapa mahal sekali? Perlu diingat bahwa seporsi darah naga saja, hanya bernilai 1 bintang di tabel pertukaran ini. Sedangkan untuk obat roh, kamu juga tidak perlu membelinya. Karena tubuh kamu telah mengonsumsi sebagian darah naga dan jantung Willow 10.000 tahun, jadi banyak efeknya yang tersembunyi di tubuh kamu. Kamu hanya perlu berlatih dan kekuatanmu pasti akan meningkat pesat, pimpinan Hong melanjutkan. Adapun harta karun lainnya, yaitu satu yang sangat cocok untukmu. Kamu dapat pilih saja secara acak. Jika kamu mampu mengambilnya, maka kamu memiliki keberuntungan. Kalau tidak bisa, maka itu saja, pimpinan Hong tidak memberikan petunjuk lagi. Ya, itu mungkin yang mahal, Luo Feng melihat dengan hati-hati, bukan pada barangnya, tapi pada harganya. Hal yang paling mahal di meja pertukaran adalah jet otomatis tingkat prasejarah untuk 60 bintang. Setelah itu adalah instruksi manual yang mengajarkan langkah pamungkas ke keberadaan yang melampaui level dewa perang, yang harganya 36 bintang. Yang paling mahal ketiga adalah senjata yang disebut pesawat ulang-alik melonjak, yang harganya 30 bintang. Yang keempat juga merupakan langkah pamungkas, yang disebut Lightning Spark Flint, dengan harga 25 bintang. Saya tidak mampu membeli yang paling mahal, jet otomatis tingkat prasejarah, ucap Luo Feng. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa pengantar pesawat ulang-alik yang melonjak. Pesawat ulang-alik melonjak adalah senjata yang cocok untuk dikendalikan oleh pengendali spiritual, karena menghemat kekuatan spiritual. Sebagian besar senjata dalam kategori senjata adalah untuk master spiritual, karena Hong menyediakan semua harta ini untuk ditukar Luo Feng. Perkenalannya sederhana. Jika bukan karena harganya, orang bahkan tidak akan memperhatikan pesawat ulang-alik yang melonjak.
Luo Feng agak tidak mau, karena roh alamnya total 36,5 bintang, dan pesawat ulang-alik yang melonjak harganya adalah 30 bintang. Pimpinan, Luo Feng mengatupkan giginya saat dia melihat ke arah pimpinan Hong, aku akan membeli pesawat ulang-alik yang melonjak. Pimpinan Hong mengeluarkan wajah terkejut, itu sebenarnya dipilih olehmu. Katakan padaku, bagaimana kamu memilihnya? Petik 2. Karena pimpinan tidak mau memberi petunjuk apapun lagi, jadi saya berpikir itu pasti harta karun yang unik, yang artinya akan mahal. Jadi saya melihat barang yang paling mahal satu persatu. Ketika Luo Feng mengatakan itu, pimpinan Hong, di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Saya sedikit pelit, ucap Hong, sepertinya kamu ditakdirkan bersama pesawat ulang-alik ini. Nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak ini jauh lebih dari 30 bintang. Suatu hari, ketika kamu sudah menjadi pejuang yang melampaui level Dewa Perang, kekuatan aslinya akan menjadi jelas, namun, untukmu saat ini, itu adalah senjata yang paling cocok, ucap pimpinan Hong. Mengapa dia menambahkan pesawat ulang-alik yang melonjak di sana? Dan mengingat fakta bahwa roh alam Luo Feng berjumlah total 36,5 bintang, dia memutuskan untuk memberi harga pada pesawat ulang-alik yang melonjak itu seharga 30 bintang. Terima kasih, pimpinan, kata Luo Feng. Petarung yang kuat seperti Hong dan Dewa Petir pasti tidak akan dapat ditukar dengan harta. Mereka hanya akan menukar harta tersebut dengan harta lainnya. Gunakan dengan benar. Saya berharap itu akan bisa bersinar di tangan kamu, ucap pimpinan Hong. Oke, sampai sekarang, kamu telah memilih pesawat ulang-alik melonjak untuk 30 bintang, buku petunjuk dasar pengendali spiritual untuk 3 bintang, yang totalnya menjadi 33 bintang. Jiwa alammu bernilai 36,5 bintang, artinya, kamu memiliki 3,5 bintang tersisa untuk ditukar, berkata pimpinan Hong, menunjuk ke arah hologram dengan meja pertukaran, katakan padaku, mana yang akan kamu pilih? Kata pimpinan Hong lagi. Saat Luo Feng melihat sekilas kategori autojet, matanya berkedip agak ngiler sedikit, bintang autojet level Kaisar 2. Kecepatan maksimum maksimal 10,6 mil per jam, berarti dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 km dalam 1 jam. Sebagian besar monster level Kaisar mungkin tidak akan bisa mengejar jet otomatis ini. Yang terpenting, benda ini memiliki AI, yang berarti kamu bahkan tidak perlu memakai pilot. Aku akan membeli ini, jet otomatis setingkat Kaisar, kata Luo Feng. Pimpinan Hong itu melirik dan kemudian mengangguk, kamu telah bertukar 35 bintang, apalagi yang kamu inginkan, ucap pimpinan Hong. Luo Feng melihat sedikit dan kemudian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada yang lain. Dari 12 roh alam saya, yang termurah, akar gagak hitam 1000 tahun, hanya bernilai 1,5 bintang. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Oke, pimpinan Hong, menggeserkan tangannya, yang menyebabkan dua hologram 3D besar itu benar-benar menghilang, membuat ruangan menjadi gelap sekali lagi. Pimpinan, tanya Luo Feng dengan hormat, saya ingin menanyakan sesuatu. Seharusnya akar gagak hitam 1000 tahun ini direbus menjadi 3 kg obat. Setelah itu kita konsumsi 100 mg setiap hari. Aku ingin tahu, bolehkah kita memberikan sebagian kepada orang biasa, kepada mereka yang bukan pejuang, apakah harus diminum dengan porsi yang lebih kecil? Petik 2. Pimpinan Hong, memandang Luo Feng dalam-dalam sebelum berkata, tidak apa-apa jika kamu membaginya untuk diminum orang lain. Namun, efek obatnya tidak akan sebesar seperti efek yang timbul pada tubuh seorang pejuang. Sedangkan untuk orang biasa, mereka bisa mengonsumsi 100 mg setiap hari tanpa masalah, ucap pimpinan Hong. Pimpinan Hong, berkata dengan dingin, Luo Feng, dengan kekuatan level Dewa Perang puncakmu, kamu sudah tidak perlu lagi tinggal di kamp pelatihan elit. Aku akan memberimu dua pilihan, kata pimpinan Hong tanpa berhenti. Dan tentu saja, para petinggi saat ini sedang mengatur pekerjaan yang pas untuk posisi kamu. Ucap Hong. 1. Tinggallah di kota Hong Ning dan bergabung dengan pasukan operasi khusus. Atau mungkin di masa depan kamu bisa melamar menjadi guru di kamp pelatihan juga, atau posisi lain. 2. Pergi ke kota markas lain dan jadilah penguji. Pimpinan Hong, diam-diam memandang Luo Feng, tentukan pilihanmu, ucap pimpinan Hong. Luo Feng terdiam dan bingung.
Kedua pilihan ini sangat penting bagimu, kata pimpinan Hong dengan serius. Begitu kamu menentukan pilihan, maka akan sangat sulit untuk mengubah pilihan tersebut di masa mendatang. Kecuali jika kamu dapat menerobos eksistensi dan menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kamu akan memiliki hak khusus ketika kamu sudah menjadi penyidik. Saya ingin kembali ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisi penguji di sana, kata Luo Feng dengan hormat. Kota markas Jiangnan. Biasanya, seseorang harus menerima gelar Dewa Perang tingkat lanjut, dan cukup terkenal untuk memiliki hak menjadi penguji. Untuk menjadi ketua, Dewa Perang Pemula dan Dewa Perang Menengah sudah cukup. Persyaratan minimumnya adalah Dewa Perang Pemula. Untuk menjadi instruktur kepala, persyaratan minimumnya adalah Panglima Perang tingkat lanjut. Pada titik tertentu, penguji memiliki otoritas yang sangat besar dan merupakan salah satu orang terkuat di suatu daerah. Untuk menjadi penguji, gelarmu setidaknya harus ahli pedang tingkat lanjut, kata pimpinan Hong. Hong, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menerima gelar Dewa Perang tingkat lanjut, ucap Hong kembali. Dari skor pertarungannya, Luo Feng masih seorang Panglima Perang Pemula. Tentu saja, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia sudah menjadi Dewa Perang tak terkalahkan. Saat kamu meraih gelar Dewa Perang tingkat lanjut, kamu secara otomatis akan menjadi penyelidik, kata pimpinan Hong. Aku ingin kamu pergi ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisimu. Nakala saat itu Luo Feng telah membeli barang-barang mahal, seperti pesawat jet tempur, pesawat ulang-alik yang melonjak, dan obat, sehingga hanya tersisa 1,5 bintang lagi. Dan setelah selesai transaksinya pimpinan Hong dan Luo Feng pun berpisah dari ruangan pimpinan Hong. Singkat cerita, dari pintu masuk bangunan misterius berbentuk pesawat luar angkasa yaitu markas utama Aula Bela Diri Jixian, Luo Feng berjalan keluar dengan seorang pria kulit putih berjubah merah. Tuan Luo Feng, lihat di sana. Jet otomatis di sana itu milikmu, ucap pria kulit putih berjubah merah. Luo Feng menoleh dan melihat jet segitiga berwarna biru tua di area kosong di samping mereka. Permukaan seluruh pesawat jet itu terlihat sangat indah dan pastinya merupakan sebuah karya seni. Panjang pesawat sekitar 20 meter dan lebarnya sekitar 10 meter. Seluruh pesawat tampak cukup kokoh dan tangguh. Jet otomatis ini, milikku, Luo Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Karena jet tempur ini sangatlah mahal, mirip lagu dangdut yang berjudul mahal, bahkan di dalam lingkaran Dewa Perang pun, hanya beberapa orang terpilih yang dapat membelinya. Tuan Luo Feng, karena kamu belum pernah menggunakan jet otomatis ini sebelumnya, maka pertama-tama akan ada proses konfirmasi sistem terlebih dahulu, tersenyum pria kulit putih berjubah merah. Silakan ikuti saya, ucapnya. Tuan Luo Feng, hanya kamu yang bisa masuk ke dalam pesawat ini sekarang, saya tidak bisa masuk. Pria kulit putih berjubah merah berdiri di samping dan kesulitan menyembunyikan kekaguman di matanya. Setelah masuk, konfirmasi otomatis dilakukan oleh sistem AI. Luo Feng harus tetap di dalam pesawat. Setelah beberapa saat, Tuan Luo Feng akan mengerti segalanya. Luo Feng mengangguk dan kemudian, dia melangkah ke pesawat. Kursi di pesawat sangat elegan. Luo Feng merasa kalau duduk di dalam pesawat seperti ini sungguh menyenangkan. Pintu pesawat ditutup. Berbagai lampu yang menerangi seluruh interior pesawat jet, membuatnya seperti mimpi. Pada saat yang sama, sebuah suara elektronik berbunyi, "Halo Tuan. Saya akan segera menampilkan kontrol dari jet otomatis setingkat kaisar ini." Setelah mengatakan itu, sebuah hologram muncul di depan kabin. Dalam hologram muncul diagram demi diagram yang semuanya mudah dipahami. Mereka menjelaskan secara detail bagaimana mengendalikan pesawat ini. Sebuah tembakan lampu merah ke arah jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangan kiri Luo Feng. Saat terhubung dengan arloji komunikasi taktis, ia mulai memasang sistem kendali jet otomatis jarak jauh di arloji. Itu cukup sederhana, semuanya dilakukan oleh AI jadi aku tidak perlu khawatir tentang apapun, Luo Feng tersenyum. Pada saat yang sama, tiba-tiba muncul sebuah kotak perak dengan keadaan terkunci. Ia muncul dari lantai kabin pesawat. Setelah benar-benar muncul di atas permukaan kabin, maka lubang di kabin menutup kembali sepenuhnya. Suara elektronik melanjutkan, kasus ini diserahkan kepada master oleh Aula Bela Diri Jixian. Setelah mendengar ini, mata Luo Feng berkedip. Ini pasti kasus di mana Dewa Hitam mengatur, pesawat ulang-alik melonjak, dan barang-barang lainnya ditempatkan.
Jari Luo Feng menyentuh kotak yang terkunci, dan membuka secara otomatis. Di bagian paling atas adalah manual. Luo Feng membukanya dan tidak bisa menahan senyum, manual ini cukup detail. Perangkat Dewa Hitam, pesawat ulang-alik melonjak, buku petunjuk, dan roh alam semua memiliki penjelasan terperinci. Hanya ada 3 item di sini. Instruksi manual dasar pengendali spiritual, kenapa tidak ada di sini, ucap Luo Feng. Kenapa tidak ada instruksi manual? Luo Feng hati-hati membaca manual. Manual menjelaskan bahwa manual instruksi dasar pengendali spiritual adalah rahasia besar, sehingga manual instruksi fisik tidak akan muncul. Jika kamu ingin mempelajarinya, hanya ada satu cara, yaitu dengan cara masuk ke dalam ruang virtual dan baca manual instruksi di sana. Dia harus memasuki ruang virtual hanya untuk belajar dari instruksi manualnya sendiri. Ini terlalu berhati-hati. Itu pasti sangat penting, kalau tidak, mana mungkin pimpinan tidak akan melakukan hal seperti itu, pikir Luo Feng. Setelah itu, ia memberikan perintah ke pesawat jet tersebut, peta kota markas Hongming, perintah Luo Feng. Setelah Luo Feng berbicara, hologram tiba-tiba muncul di depannya, yang menampilkan peta rincian kota Hongming. Ukuran peta bisa disesuaikan secara bebas oleh Luo Feng. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat di peta. Selain mengkonfirmasi lokasi melalui peta, ia juga bisa menggunakan suaranya, selama sistem AI dapat mengkonfirmasi lokasi. Tujuan, kamp pelatihan elit, ucap Luo Feng mengetuk dengan jarinya. Jet tempur segitiga berwarna biru tua dengan cepat naik, yang menarik perhatian beberapa orang di kantor pusat aula bela diri Jixian. Beberapa dari mereka mengagumi jet itu. Namun, mereka tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah jet otomatis hanya dari penampilannya. Bahkan, banyak orang di bumi yang tidak tahu tentang jet otomatis. Perbedaan harga antara jet otomatis dan jet tempur biasa sangat besar. Langit gelap dan kamp pelatihan elit sangat sunyi. Semua guru dewa perang di kamp pelatihan elit tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan, karena semua siswa sedang menjalani petualangan hidup dan mati. Begitu banyak guru dewa perang yang saat ini meninggalkan kamp pelatihan untuk kembali ke rumah atau liburan ke pantai untuk bersantai. Hanya sedikit dari mereka yang tinggal di sini. Bulan petualangan hidup dan mati para siswa juga merupakan bulan di mana para guru dewa perang sedang istirahat. Sebuah jet tempur segitiga berwarna biru turun seperti hantu, pintu pesawat terbuka dan Luo Feng membawa kotak perak saat dia melompat keluar seperti kilat. Adapun jet tempur segitiga, perlahan-lahan turun dan kemudian menutup pintu pesawatnya. Setelah itu, kemudian jet tersebut itu tidak bergerak lagi. Bagaimana bisa ada jet tempur di sini? Tidak tahu, dari mana asalnya? Dua pekerja di kamp pelatihan elit memandang jet tempur segitiga ini dengan kaget. Sekedar informasi, untuk bisa memasuki kamp pelatihan ini, mereka harus seseorang dengan hak khusus, atau dewa perang tingkat lanjut, atau bahkan keberadaan yang melampaui level dewa perang. Kedua pekerja ini tidak bisa mengatasinya dan mulai mengamati jet tempur ini dari samping, cukup lama. Bahkan anggota keluarga guru dewa perang masih tersisa di kamp pelatihan memperhatikan jet tempur ini. Tapi tidak ada yang tahu itu milik siapa. Karena jet tempur turun terlalu tiba-tiba dan Luo Feng berlari terlalu cepat, dan pasukan patroli di gerbang depan pun nyaris tidak bisa melihat bayangan terbang keluar dari pesawat jet tersebut. Sementara itu, di Jiangnan Pagoda lantai 2, ruang belajar. Sementara itu Luo Feng memandangi kotak perak yang sudah dibuka, dan di dalamnya ada set dewa hitam, yang dikemas dan pesawat ulang-alik melonjak. Mengenai roh alam, Luo Feng meninggalkannya di jet otomatis, karena dia akan segera kembali ke kota markas Jiangnan. Jet otomatis adalah tempat yang sangat aman untuk meninggalkan roh alamnya. Menggunakan set dewa hitam pasti sederhana, gumam Luo Feng sambil melihat manual. Setelah manusia memakai set dewa hitam, itu akan secara otomatis akan meresap ke dalam kulit kamu dan menyerap sebagian darah segar kamu. Setelah menyerap beberapa darah segar, set dewa hitam akan mengalami transformasi, yang menyebabkan set dewa hitam disinkronkan dengan tubuh manusia. Seperti kulit di tubuh kamu, dan akan mengikuti setiap pikiran kamu. Set dewa hitam ditempatkan dalam wadah yang panjangnya hanya 20 cm yang terbuat dari bahan plastik putih bersih. Luo Feng merobek plastiknya. Di dalam plastik itu ada sarung tangan hitam yang tampak kokoh. Jika aku tidak membaca manual, aku pasti tidak akan bisa membayangkan bahwa ini adalah set dewa hitam. Luo Feng tersenyum.
Dewa hitam muncul dalam semua jenis bentuk. Mungkin muncul sebagai sarung tangan, atau rompi, topi, celana, atau bahkan cincin. Namun, apapun bentuknya, tidak ada perbedaan. Karena kamu dapat dengan bebas mengubahnya setelah kamu memakainya. Set armor Dewa Hitam, Luo Feng mengambil sarung tangan hitam itu, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian, memasangkannya ke tangan kirinya. Pada awalnya, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Setelah 30 detik berlalu, ibu jari kirinya sepertinya ditusuk jarum, seluruh sarung tangan hitam mulai berjalan seperti air. Tetesan hitam itu bergetar. Pada saat yang sama, 5 jari, telapak tangan, dan punggung tangan Luo Feng kesakitan. Warna merah merembes ke tetesan hitam. Tetesan hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit tangan kiri Luo Feng. Ketika warna merah bergabung ke dalam tetesan hitam itu tampaknya telah mengalami beberapa transformasi. Seluruh proses ini berlangsung sekitar 15 menit sebelum berhenti. Sarung tangan hitam itu telah menyatu dengan kulitnya. Luo Feng menatap sarung tangan hitam itu. Seketika, cahaya hitam yang mengalir dengan cepat menyebar karena terus-menerus menutupi seluruh lengan kiri Luo Feng. Pada saat yang sama, bagian dari cahaya hitam yang mengalir putus dan langsung menutupi lengan kanannya. Dan itu bahkan menyebar kedua kaki, leher, dan setiap bagian wajahnya. Terlalu menakjubkan, Luo Feng berjalan ke cermin di dekatnya dan menatap dirinya sendiri. Di bawah pakaiannya, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kulit hitam. Bahkan wajahnya menjadi hitam. Hanya mata, hidung, dan mulutnya yang terlihat. Pisau lempar. Luo Feng mengambil pisau lempar tingkat SS dan menebas lengannya sendiri. Namun, seolah-olah dia baru saja menebas sepotong kulit yang sangat keras, dan bahkan tidak ada bekas luka sedikitpun. Ubah. Dengan pemikiran dari Luo Feng, jubah hitam muncul di tubuhnya, dan kemudian jas hitam. Sebuah topi hitam muncul di kepalanya, dan kemudian berubah menjadi helm, dan bahkan dasi hitam. Singkat cerita, pada malam harinya, di hutan belantara sekitar 300 km dari kota markas Hongming, angin malam bertiup dan cahaya hitam mengalir menembus langit. Luo Feng yang berada di udara dan berdiri di atas benda berbentuk shuttle. Saat terbang, semakin cepat kamu pergi, semakin banyak hambatan udara yang kamu temui. Tetapi, pesawat ulang-alik yang melonjak, yang digunakan Luo Feng menciptakan arus udara yang membentuk perisai ramping yang sempurna, menyebabkan resistensi turun ke titik yang mengejutkan. Luo Feng terbang di atas hutan belantara seperti kilatan petir hitam. Pesawat ulang-alik yang melonjak ini benar-benar harta yang luar biasa. Luo Feng sangat gembira. Setelah mengendarai pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan aku meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pesawat ulang-alik melonjak. Butuh waktu 2 menit dan 32 detik pada perisainya tetapi hanya 1 menit dan 12 detik pada pesawatnya yang melonjak. Setelah itu, Luo Feng pergi keluar dari jalan untuk menemukan tempat yang panjangnya sekitar 10 km untuk menguji kecepatannya. Kecepatan berlari maksimum aku adalah sekitar 720 meter per detik, ucap Luo Feng. Jika aku tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan hanya mengkamulkan kedua kaki aku bisa berlari dengan kecepatan 561 meter per detik, ucap Luo Feng kembali. Dan jika aku terbang di perisaiku, kecepatanku sekitar 618.561 meter per detik, ucap Luo Feng kembali. Eksistensi yang melampaui level Dewa Perang biasanya berlari lebih cepat daripada yang bisa mereka lakukan. 1. Saat berlari kamu masih bisa menggunakan kekuatan spiritual kamu untuk membantu kamu, dan yang kedua, kamu bisa menggunakan kekuatan kedua kaki kamu. Keberadaan yang melampaui level Dewa Perang terbang melalui kemampuan khusus. Di tanah, mereka masih bisa menggunakan kemampuan khusus mereka dan juga kedua kaki mereka. Jika aku terbang dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatanku bisa mencapai 1.300 meter per detik yang menakjubkan, gumam Luo Feng. Malam ini, Luo Feng datang ke hutan belantara untuk 2 tujuan. Tujuan pertama adalah, berburu monster tingkat pimpinan gerombolan tingkat paling tinggi. Dikarenakan sebelumnya, dia sudah berburu kera emas, jadi sekarang dia hanya perlu berburu satu lagi monster pimpinan gerombolan tingkat tinggi. Dengan begitu, dengan bahan-bahan dari 2 monster level tinggi gerombolan tingkat tinggi, dia akan bisa mendapatkan gelar Dewa Perang tingkat lanjut. Dan tujuan keduanya adalah untuk menguji kekuatan pesawat ulang-alik yang melonjak di hutan belantara.
Bahkan jika aku terbang dengan perisai aku, beberapa eksistensi yang melampaui dewa perang tidak dapat mengejar aku, seperti perwakilan Far, Luo Feng bersemangat tinggi, dan pada pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan aku mencapai 1.300 meter per detik. Dengan kakinya, dia bisa mencapai 561 meter per detik. Dengan kekuatan spiritualnya yang bekerja pada perisainya, ia terbang dengan kecepatan 618 meter per detik. Tetapi bahkan jika kamu menggabungkan keduanya, itu bisa menjadi 720 meter per detik. Dan sekarang, kecepatan Luo Feng melesat hingga 1.300 meter per detik dalam sekejap. Bahkan keberadaan yang melampaui level Dewa Perang pun hanya dapat mencapai kecepatan seperti itu, jika mereka sedang berada di darat. Begitu mereka terbang, tidak akan mencapai kecepatan 1.300 meter per detik, namun hanya bisa mencapai kecepatan 1.000 meter per detik. Untungnya, Hong mendapat tanaman rambat kontak awan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mau memberikan harta seperti itu kepada Luo Feng. Sekarang untuk menguji kekuatan serangannya. 6 buah pisau terbang Luo Feng, memisahkan diri dari pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi. Masing-masing pecahan pisau melengkung dan sangat tipis. Menurut manual, masing-masing pecahan pisau ini cukup kuat dan sangat cocok digunakan oleh master spiritual. Oh ya, manual itu juga mengatakan bahwa seluruh pesawat ulang-alik yang melonjak dapat dikendalikan dengan pikiran. Luo Feng mencoba melakukannya. Tiba-tiba, pesawat ulang-alik yang melonjak langsung menyebar berkeping-keping. Potongan pisau tipis dan kecil yang padat itu melayang di udara. Jumlah totalnya menjadi 365 pisau. Seluruh pesawat ulang-alik yang melonjak terbuat dari bahan khusus. Pesawat ulang-alik melonjak ditempa melalui cara khusus dengan menggunakan potongan 365 pisau ini. Cara itu di jalan yang berkelok-kelok di pusat kota Hongning, yang jalanannya mirip dengan jalanan di puncak yang selalu macet di Sabtu dan Minggu. Luo Feng mengendarai Hammer beroda 6, yang di dalamnya ada tas ransel yang membawa hasil tangkapan monster tingkat pemimpin gerombolan, dikarenakan semalam Luo Feng telah berhasil membunuh monster tingkat pemimpin gerombolan. Monster tersebut bertipe Komodo T-Rex. Monster tersebut dikalahkan dengan mudah dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Untuk dewa perang tingkat lanjut yang biasa, berburu pemimpin gerombolan tingkat tinggi sangat sulit, karena pemimpin gerombolan tingkat tinggi melarikan diri terlalu cepat. Ada juga banyak monster yang mengikuti pemimpin gerombolan. Namun, kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-aliknya yang melonjak sangat melebihi kecepatan monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Tanpa kesempatan untuk melarikan diri, Luo Feng dapat dengan mudah membunuhnya secara langsung. Bahan monster sudah siap. Aku pertama-tama akan mendapatkan gelar Dewa Perang tingkat lanjut, ucap Luo Feng yang langsung menelepon dengan arloji komunikasi taktis di pergelangan tangannya. Halo, Luo Feng memutar nomor. Halo Tuan, ini adalah gedung pencakar langit, apakah kamu ingin membuat janji? Terdengar suara lembut. Luo Feng berkata langsung, aku ingin berbicara dengan salah satu direktur kamu. Aku ingin menjual bahan monster. Biasanya, untuk masalah transaksi akan ditangani oleh manajer kami, tidak perlu direktur yang turun langsung, jelas resepsionis. Namun harga bisnis ini akan melebihi harga 10 miliar dolar Cina, ucap Luo Feng. Setelah mengatakan ini, resepsionis sedikit terdiam. Segera setelah itu, Tuan, kapan kamu akan tiba? 15 menit kemudian, jawab Luo Feng. Aku masih belum tahu namamu. Resepsionis mulai membuat catatan. Luo Feng, jawab Luo Feng. Aku telah membuat janji untuk Tuan Luo Feng untuk bertemu Direktur Zhang dalam waktu kurang lebih 15 menit. Sikap resepsionis jelas berubah dengan sedikit kagum, karena harga bahan monster melebihi 10 miliar dolar Cina. Perlu diingat bahwa ini adalah aula bela diri Jixian, bukan aliansi HR, yang biasanya memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan aula bela diri Jixian. Meskipun harga aula bela diri Jixian sedikit lebih rendah, tapi Luo Feng akan menempatkan poin kontribusi. Di aula bela diri Jixian, biasanya hanya monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang dijual dengan harga lebih dari 10 miliar dolar Cina. Gedung pencakar langit yang tingginya 88 lantai. Itu adalah salah satu bangunan khas di kota Hongning. Sebagai markas aula bela diri Jixian, kota Hongning memiliki banyak pejuang dari aula bela diri Jixian. Tentu saja, aliran orang-orang di gedung pencakar langit juga sangat besar, dan terlihat saat itu dari mereka minum dan sedang nongkrong di bar di lobi lantai 1. Bapak Luo Feng. Dua wanita yang mengenakan jas menyambut Luo Feng di pintu.
Luo Feng berjalan dengan dua resepsionis yang membimbingnya. Dia melewati lobi dan masuk ke dalam lift. Selang beberapa lama, Luo Feng akhirnya sampai di lantai 32, dan dipandu resepsionis wanita tadi, mereka memasuki ruang tamu yang luas. Di dalam ruang tamu duduk seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. "Halo, Tuan Luo Feng, namaku adalah Zhang," tersenyum perempuan bernama Zhang. Luo Feng langsung membuka kunci tas ransel dan menuangkan semua bahan monster ke dalam kolam di sampingnya. Ini menyebabkan perempuan bernama Zhang agak kaget, tetapi setelah dia melihat bahan-bahan yang tumpah, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, karena ada 3 paku tajam yang menonjol dari tumpukan. Masih ada sedikit darah di paku-paku itu. "T-Rex," gumam wanita bernama Zhang tidak bisa menahan napas. "Kamu pergi dulu," wanita bernama Zhang melambaikan tangannya pada resepsionis. Paku komodo T-Rex dari warna dan ukurannya, mungkin itu adalah pemimpin gerombolan tingkat tinggi, wanita bernama Zhang itu tidak bisa mempercayai ini. Komodo T-Rex adalah salah satu monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang paling mengerikan. Kebanyakan orang di bumi menyebutnya T-Rex, karena jejak kakinya seperti komodo. Komodo T-Rex mungkin merupakan salah satu dari berbagai mutasi naga komodo dari sebelum masa Grand Nirvana. Dan ini adalah salah satu mutasi paling mengerikan. Ketiga duri tersebut adalah duri pada tulang belakang komodo naga, bagian yang paling berharga. Monster apapun dengan nama naga di dalamnya tidak bisa dianggap enteng. Kebanyakan dewa perang tingkat lanjut tidak dapat membunuh komodo T-Rex pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Menangani bahan-bahan di sini, Luo Feng mengerutkan kening. "Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan." "Ya, Tuan Luo Feng." Tak lama kemudian, wanita bernama Zhang mulai menggunakan peralatannya untuk memeriksa setiap materi. Setelah memeriksa, wanita bernama Zhang terperangah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa 2 monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi komodo T-Rex dan kera emas dikalahkan anak ini. Keduanya dianggap sangat mengerikan dalam tingkat monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi. "Bantu aku mengatur ulang skor pertempuranku dan mengkonfirmasi kembali gelarku," ucap Luo Feng. "Aku membunuh 2 monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi sendirian." "Oke," wanita bernama Zhang mengangguk, sambil merasa heran. Terlalu gila, untuk orang seusia Luo Feng, jika dia ingin mendapatkan gelar Dewa Perang tingkat lanjut, dia hanya bisa pergi untuk monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang lebih lemah. Namun saat ini dia benar-benar merasa heran. Anak ini benar-benar mendapat komodo T-Rex dan kera emas, ucap wanita bernama Zhang itu tertegun. "Tuan Luo Feng," wanita bernama Zhang berkata dengan hormat, "kera emas harganya adalah 8 miliar dolar Cina dan 4 juta poin kontribusi. Dan komodo T-Rex harganya adalah 12 miliar dolar Cina dan 6 juta poin kontribusi. Jadi totalnya, Tuan Luo Feng akan menerima 20 miliar dolar Tiongkok dan 10 juta poin kontribusi," ucap wanita bernama Zhang. Luo Feng mengangguk. Sebenarnya, menjual materi Kaola bela diri Jixian tidak memberinya harga yang baik. Sebagai contoh, kera emas akan bernilai 12 miliar jika dijual ke aliansi HR. Dan komodo T-Rex dapat menyaingi naga lapis baja-baja, sehingga bisa mencapai harga 18 miliar. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan total 30 miliar jika dia menjual materi ke aliansi HR. Namun dengan menjual di sini, dia hanya mendapat 20 miliar, tapi Luo Feng pun akan mendapat 10 juta poin kontribusi, yang akan membuat Luo Feng mencapai peringkat kontribusi bintang 4 dalam sekejap. Karena aku sudah menjadi pemuji dan memiliki banyak otoritas sekarang, aku tidak bisa membiarkan peringkat kontribusi aku terlalu rendah. Peringkat kontribusi bintang 4 seharusnya bisa membuat aku melewatinya, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Adapun 10 miliar, mungkin uang sulit didapat oleh dewa perang tingkat lanjut lainnya. Bahkan Luo Feng memiliki waktu yang sangat sulit membunuh kera emas kembali di benua Australia untuk pemimpin gerombolan lainnya, dia gagal membunuh mereka berkali-kali. Pada saat itu, dia sudah menjadi master spiritual mendekati level dewa perang tingkat lanjut, yang bisa dianggap sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Dan saat ini, menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, membunuh pemimpin gerombolan tingkat tinggi pun akan sangat mudah buat Luo Feng. Namun, pada manual terdapat pesan dari pimpinan Hong. Luo Feng masih ingat bahwa ada ungkapan pada manual di kotak yang berisi pesawat ulang-alik yang melonjak, set dewa hitam, dan roh alam. Bahwasanya,
Dilarang bunuh terlalu banyak monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi di daerah yang sama, karena itu bisa menyebabkan monster tingkat kaisar di daerah itu untuk mengejarmu. Tuan Luo Feng, 20 miliar dolar Cina telah ditransfer ke akun pejuang kamu, dan peringkat kontribusi kamu juga naik menjadi 4 bintang. Wanita bernama Zhang itu duduk di depan sebuah buku catatan dan mengetuk keyboard nirkabel. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Luo Feng. Setelah menjadi seorang dewa perang, orang-orang biasanya bergabung dengan Istana Dewa Perang dan menerima helm kesadaran. Kemudian orang-orang dari Istana Dewa Perang akan mengirim beberapa orang untuk memuji kekuatan Tuan Luo Feng, ucap Direktur Zhang. Wanita bernama Zhang tetap tersenyum. Tuan Luo Feng, orang-orang dari Istana Dewa Perang akan datang hari ini. Itu tidak akan lama. Luo Feng dan wanita bernama Zhang mengalihkan pandangannya ke arah layar notebook yang kemudian muncul lagi pop-up pesan yang berisi, pemujian Istana Dewa Perang telah memenuhi syarat. Bagaimana dia bisa lewat tanpa ada yang datang untuk memuji dia? Wanita bernama Zhang terkejut. Dia telah menjadi direktur untuk waktu yang lama tetapi tidak pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Namun, dia telah mendengar bahwa beberapa pejuang yang kuat diakui oleh Komite Istana Dewa Perang dan akan lulus tanpa harus mengikuti tes. Namun, kasus seperti itu jarang terjadi. Tuan Luo Feng, seseorang akan membawa semua barang ke gedung pencakar langit ini, tersenyum wanita bernama Zhang. Oke, Luo Feng tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian, pintu ruang tamu dibuka secara otomatis. 3 lelaki berjas masuk, dan seorang lelaki botak keturunan Asia membawa sebuah kotak logam ketika dia menyerahkannya kepada Luo Feng dengan hormat. Dewa Perang Luo Feng, selamat datang di Istana Dewa Perang. Kamu akan menerima helm sensor kesadaran gratis. Dengan helm sensor kesadaran ini, terlepas dari lokasi, siapapun yang memakai helm ini dapat langsung memasuki ruang virtual. Helm sensor kesadaran. Tentu saja Luo Feng akrab dengan itu. Dia menggunakannya selama waktunya di kamp pelatihan. Setelah menjadi Dewa Perang, semua orang menerima helm mereka sendiri. Sebagai anggota Istana Dewa Perang, kamu akan memiliki banyak hak istimewa. Tentu saja, dengan hak-hak khusus ini datang tanggung jawab khusus. Pria botak di depan menyerahkan kotak logam. Setelah Dewa Perang Luo Feng memasuki ruang virtual melalui sensor kesadaran, kamu akan memahami semua bagian khusus tentang Istana Dewa Perang. Terima kasih, Luo Feng tersenyum ketika dia mengambilnya. Jarinya menarik kunci, kotak logam langsung terbuka, memperlihatkan helm biru tua di dalamnya. Selamat tinggal, semuanya, tersenyum Luo Feng saat dia memasukkan kotak logam ke dalam ransel hitam yang dia bawa dengan tangan kirinya. Dia membawa ransel dan langsung berjalan keluar. Ketika dia berjalan keluar pintu, dia diam-diam berkata kepada arloji komunikasi taktisnya, "Jemput aku di gedung pencakar langit," berkata Luo Feng memanggil pesawat jet tempur kaisar miliknya.